Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Pangestu Bakti Widakdo dengan NIM 530 2022 0006. Di sini saya akan membuat video terkait tugas dari Pak Ulfi. Kebetulan dengan NIM saya berakhiran 6, saya mendapatkan tema Tafsir Al-Bayani lil Quran. Oke, langsung saja kita bahas bersama-sama. Untuk nama yaitu Aisyah Abdurrahman bintu Syati. Beliau lahir pada 6 November 1913, yaitu ada di tepian Sungai Nil yang ada di Mesir. Beliau juga putri dari pasangan Syekh Muhammad Ali Abdurrahman dan Faridah Abdussalam. Beliau wafat pada usia 85 tahun. Bintu Syati meninggal dunia yaitu pada Selasa 1 Desember 1998 disebabkan oleh serangan jantung. Di antara karya-karya beliau yaitu adalah Ijazul Quran, kemudian ada Al-Quran wa Tafsir Al-Ashri, kemudian ada Maqal fi Ihsan Dirasah Al-Quran, dan kitab tafsir yang kita sudah pelajari yaitu Tafsir Bayani lil Quran Karim. Kemudian latar belakang penulisan dari tafsir ini yaitu karena kecintaan beliau dari ilmu kebahasaan atau lugawiyah, yang kemudian beliau ini termotivasi oleh salah satu dosen yang ada di Kairo yaitu Profesor Amin Al-Khuli. Beliau adalah dosen yang sangat luar biasa, berdedikasi tinggi, terutama pada dunia kebahasaan. Beliau sangatlah mahir. Yang kemudian Profesor Amin Al-Khuli ini menjadi suami bagi Bintu Syati. Beliau setelah menikah, kemudian mereka dianugerahi oleh 3 anak laki-laki sebagai penerus dari intelektualitas kedua orang tuanya. Kemudian ada sistematika penafsiran Bintu Syati, yaitu beliau mengembangkan metodologi penafsiran yang terinspirasi oleh suaminya yaitu Amin Al-Khuli. Metode ini mungkin bisa diringkas dalam beberapa langkah-langkah, yaitu beliau mengumpulkan ayat Al-Quran terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan ditafsirkan, guna untuk mendapatkan pemahaman secara menyeluruh tentang makna kata atau konsep-konsep pada ayat tertentu. Kemudian beliau juga menyusun ayat surah sesuai dengan kronologi turunnya Al-Quran, yaitu untuk memahami perkembangan makna dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Selanjutnya yaitu ada memahami hubungan antar ayat dan konteks dari asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat, yang bagaimana ini bisa mendapatkan makna yang lebih dalam. Kemudian ada analisis intrinsik, yaitu beliau mengkaji makna dari teks Al-Quran sendiri dan membiarkan Al-Quran memaknai tanpa adanya pengaruh eksternal yang mungkin tidak relevan.
Kemudian ada metode penafsiran beliau. Yang pertama yakni pendekatan secara sastra oleh Bintu Syati. Beliau menggunakan pendekatan sastra ini dalam penafsirannya yang memungkinkan pembaca untuk memahami keindahan kebahasaan Al-Quran. Beliau menekankan pentingnya analisis linguistik dan retorika untuk menggali makna yang lebih dalam dari Al-Quran. Kemudian beliau juga menggunakan kronologis pewahyuan dalam karyanya, yaitu beliau menafsirkan ayat-ayat berdasarkan urutan turunnya dengan tertib. Hal ini bertujuan untuk memberi konteks sejarah yang lebih jelas mengenai kandungan dan isi ayat tersebut. Kemudian ada metodologi tematik atau maudhu'i. Beliau juga menerapkan metode ini yang dimana setiap tema di Al-Quran dikaji secara menyeluruh dengan mengumpulkan semua ayat-ayat yang relevan. Metode ini merupakan respon terhadap metode klasik yang dianggap parsial. Dengan cara inilah Bintu Syati berusaha menjelaskan hubungan antar ayat dan juga tema, yang mana dengan ini bisa lebih spesifik dan holistik. Kemudian ada interpretasi filologi. Dalam hal ini Bintu Syati menekankan pentingnya pemahaman bahasa Arab yang orisinal dalam penafsiran. Dia menggunakan analisis filologi untuk memastikan bahwa makna kata yang sesuai dengan konteks penggunaannya dalam Al-Quran ini termasuk merujuk kepada para ahli bahasa Arab, yang mana untuk mendapatkan pemahaman yang akurat. Kemudian corak penafsiran dari tafsir ini yaitu Bintu Syati lebih berfokus pada keterpaduan teks Al-Quran, di mana dia percaya bahwa Al-Quran menjelaskan dirinya, yaitu yufassir ba'duhu ba'dan. Dia berusaha menghindari intervensi elemen-elemen eksternal yang dapat mengaburkan atau menghilangkan makna asli dari Al-Quran. Kemudian dengan menggunakan metode pendekatan kronologis, Bintu Syati memberikan penekanan pada konteks historis dari ayat-ayat Al-Quran. Hal ini juga membantu pembaca memahami situasi dan kondisi saat wahyu diturunkan, serta relevansinya dengan kehidupan masyarakat. Kemudian Bintu Syati juga berusaha untuk mempertahankan
objektivitas dalam penafsiran. Beliau menghindari penggunaan kisah-kisah Israiliyat, yaitu penafsiran kisah Israiliyat atau ceritanya orang-orang Israel, dan penafsiran sektarian yang dapat merusak pemahaman terhadap Al-Quran. Kemudian ada kelebihan dan juga kekurangan dari tafsir Al-Bayani Quran Karim ini, yaitu yang pertama, kelebihannya dalam pendekatan sastra yang lebih mendalam ini sangat baik. Kemudian kronologi dari pewahyuan yang tertib atau secara berurutan, yaitu kemudian ada teks yang sangat keterpaduan teks yang sangat rapi dan bagus, kemudian referensi yang luas, keterbacaan yang sangat mudah dipahami oleh bagi orang-orang awam. Kemudian untuk kekurangannya, tafsir ini tidak lengkap karena karya ini tidak sepenuhnya selesai. Bintu Syati hanya menafsirkan 14 surat sebelum meninggal dunia. Hal ini menyebabkan beberapa pembaca merasa kekurangan dalam pemahaman secara keseluruhan, terutama pemahaman dalam penafsiran Al-Quran. Yang kedua yaitu ada fokus terhadap aspek linguistik atau penekanan yang kuat pada aspek sastra. Kadang mengabaikan konteks sosial dan budaya yang lebih luas dari ayat-ayat tersebut. Ini bisa menjadi salah satu kekurangan dari tafsir ini. Karena apa? Otomatis bisa membatasi pemahaman dari aplikasi praktis yang diajarkan dalam Al-Quran. Kemudian ada keterbatasan dalam menjelaskan asbabun nuzul. Meskipun Bintu Syati menyentuh aspek asbabun nuzul, beliau cenderung tidak mengedepankan konsep tersebut secara mendalam, sehingga beberapa pembaca yakni mungkin seringkali kehilangan pemahaman tentang mungkin latar belakang historis. Kemudian ada ayat-ayat tertentu yang mungkin saja hilang dari konteks atau susah untuk dipahami. Mungkin itu saja dari saya terkait tafsir Lil Bayani Quran Karim, yaitu karya dari Bintu Syati. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak salahnya, banyak kurangnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.